Hai, namaku Vira. Aku adalah seorang remaja yang sukses karena menjual e-buku setiap malam. Kalian pasti penasaran kan kenapa bisa gitu? Jadi begini, aku terlahir dari keluarga yang kaya raya. Ayahku seorang direktur dan ibuku sebagai sekretaris ayahku. Aku adalah anak tunggal. Dulu, kehidupanku amat sangat bahagia. Sampai akhirnya, satu musibah menimpa keluargaku. Ayahku ternyata punya istri simpanan. Waktu itu, ibuku melihat pesan di HP ayahku. Dan benar saja, kecurigaan ibuku selama ini terbukti. Ibuku sangat kecewa dengan ayahku. Ibuku resmi cerai dengan ayahku sejak saat itu. Kehidupanku benar-benar hancur. Aku seperti tidak punya masa depan. Ayah meninggalkan kami dan sudah tidak peduli sama sekali denganku atau ibuku. Ibuku kehilangan pekerjaan dan tidak bisa membayar uang sekolahku. Terpaksa, aku diskors tidak boleh masuk sekolah selama 1 semester. Suatu hari, ibuku pulang ke rumah dengan sesuatu yang mengejutkan. Ibuku membawa tas belanja cukup banyak. Dandanan ibuku pun sangat berbeda dari biasanya. Kira-kira ada apa dengan ibuku? Yap, ternyata ibuku punya pekerjaan baru. Tapi aku nggak tahu ibu kerja di mana dan jadi apa. Yang aku tahu, ibuku kerja setiap malam dan jam pulangnya tidak menentu. Karena aku sangat penasaran, aku nekat membuntuti ibuku saat akan berangkat kerja. Ibuku selalu berpakaian modis dan dandan secantik mungkin seperti anak muda. Aku melihat ibuku dijemput oleh seorang laki-laki misterius dengan pakaian rapi. Aku mengikuti ibuku sampai di tempat yang tidak pernah aku duga. Ibuku pergi ke tempat kondangan. Tapi aku tetap curiga karena tempatnya mewah seperti di luar negeri. Setauku sih, ibuku tidak punya teman dari luar negeri. Aku mengintip dari luar gedung dan saat ibuku keluar, aku menghampiri ibuku. Aku bertanya, "Ibu sedang apa di sini? Siapa yang menikah? Kok ibu nggak kerja?" Ibuku menjawab seolah-olah tidak mengenalku dan malah menawari aku untuk makan di dalam. Aku bingung. Setelah pulang, ibuku menjelaskan padaku kalau selama ini dia kerja sebagai dating service. Bahkan, ibuku pernah mempunyai klien artis terkenal. Jadi, di dating service ini, ibuku harus menjadi teman kencan seseorang dengan peraturan yang ditentukan oleh klien. Permintaannya macam-macam. Misalnya, jadi teman kondangan, teman dinner, asisten kantor, teman pesta, dan lain-lain. Ibuku cukup terkenal di aplikasi dating service karena dia masih terlihat muda, cantik, dan profesional saat akting dengan klien. Ibu cerita kalau dia pernah dapat klien pemain bola terkenal untuk pergi ke suatu acara. Ibuku sangat cantik waktu itu, bahkan sempat jadi bahan gosip oleh media. Setelah acara selesai, ibuku langsung menerima cek sebesar 30 juta. Kejadian itu membuat ibuku makin naik pamor. Job ibuku semakin banyak dan padat. Bahkan sehari bisa ngedate lebih dari 2 kali di berbagai tempat seperti kafe, sekolah, mall, bahkan hotel. Ya, dan lain-lain. Sekarang, aku dan ibuku tinggal di rumah mewah dan aku punya mobil sendiri. Suatu malam, ibuku menerima pesanan dari seorang pejabat untuk pergi ke pesta di salah satu hotel bintang 5. Ibuku menerimanya dengan tawaran harga 20 juta. Saat berada di hotel, ibuku bertemu dengan pejabat dan langsung datang ke pesta. Mereka makan-makan sambil menikmati live music. Selesai pesta, ibuku ngobrol dengan lelaki pejabat tadi. Tapi bukannya mendapat uang yang sudah dijanjikan, perhiasan-perhiasan ibuku tiba-tiba dirampas oleh laki-laki itu. Ibuku tidak bisa berkutik apapun. Laki-laki tadi langsung kabur dengan mobilnya.
ibuku kehilangan perhiasan mewahnya. Ibuku pulang sambil menangis dan aku bertanya ada apa. Setelah ibuku menjelaskan semuanya, aku memeluk ibuku dan mencoba menenangkannya. Aku dan ibuku masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba, ada orang asing yang mengetuk pintu rumah. Aku langsung berdiri dan membuka pintu. Aku panik dan langsung memanggil ibuku. Orang itu datang dan marah-marah. Dia bilang, ibu punya hutang 150 juta ke bank dan kalau tidak segera dibayar, maka rumah dan harta ibuku akan disita. Aku semakin panik. Ibuku datang dan orang itu malah bicara bisik-bisik sama ibuku. Aku heran dan curiga. Ternyata, ibu bilang ibu tidak perlu membayar 150 juta ke bank. Asal, ibuku mau menemani datang ke acara konferensi bisnis dengan orang tersebut. Orang itu ternyata adalah teman kerja ayahku. Ibuku akan dibayar 70 juta untuk tawaran itu. Itu adalah tawaran paling besar yang pernah ibu terima. Awalnya, ibuku menolak karena sudah move on dan tidak mau bertemu lagi dengan ayah. Aku sebenarnya ingin ibuku menerima tawaran itu agar bisa bertemu dengan ayahku. Tapi, dulu ayahku meninggalkan ibuku dan aku. Jadi, untuk apa aku harus rindu dengan dia? Aku berpikir ulang dan bilang ke ibuku agar menerima tawaran itu. Hitung-hitung, balas dendam sama ayah. Ibuku akhirnya setuju. Aku ikut ibuku ke acara konferensi teman ayahku itu. Ibuku seperti biasa, tampil cantik sekali dan modis, lengkap dengan perhiasan mewah. Selesai acara konferensi, ayahku tahu kalau ibuku juga ada di situ. Ibuku jadi pusat perhatian banyak orang karena kecantikannya. Ayahku datang menghampiri ibuku yang sedang asyik ngobrol dengan lelaki yang memesan jasanya tadi. Ibuku langsung melancarkan aksinya untuk balas dendam. Ibuku memperkenalkan lelaki yang kencan dengannya sebagai suami ibuku. Ayahku mencoba menyembunyikan rasa kecewa dan wajahnya sangat kesal. Karena lelaki yang diakui ibuku sebagai suaminya itu adalah bos ayahku sendiri. Ayahku jelas tidak bisa berbuat apa-apa. Ibuku menjadi trending di kalangan dating service setelah kencan bersama bos perusahaan yang sangat kaya raya di kotaku. Sekarang, aku sibuk mengatur jadwal pesanan yang masuk. Aku membantu ibuku menjual jasa kencan setiap malam dan mengelola akunnya. Suatu hari, ada pesanan untuk kencan di sebuah klub jam 11 malam dengan tawaran harga 15 juta. Dan setelah ibuku bertemu dengan klien, ternyata klien itu adalah ayahku. Ayahku membayar jasa kencan ibuku. Selesai kencan dengan ayahku di klub, ayahku datang ke rumah dan langsung berbicara denganku. Jujur, aku rindu ayahku. Ayahku pun bilang kalau dia juga rindu. Aku dan ibu berpisah dengan ayah di depan rumah. Dan ayahku berpesan kepadaku agar terus sekolah dan berjuang meraih cita-citaku. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau kalian jadi aku, apa kalian akan mendukung pekerjaan ibu kalian yang seperti itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita untuk cerita-cerita menarik lainnya.